Biar tidak salah paham, spesial di video ini aku mau membahas masalah tahun produksi. Terutama cara membaca tahun produksi khusus di produk Dunlop. Karena mungkin letaknya atau baca kode-kode yang ada di sidewall ini agak ada yang kelihatan berbeda dari merek lain. Jadi biar nggak salah paham, nanti tak bahas masalah tahun produksi yang tahun lama ataupun tahun muda dan masalah di pasar. Nah, jadi ada yang membandingkan tahun produksi juga itu membandingkannya nggak fair. Nggak fairnya ada yang membandingkan tahun produksi tua yang sudah dipakai sama produksi baru, produksi tua tapi masih baru. Nah, nanti kita bahas masalah itu. Yang pertama saya bahas ini masalah letak kode produksi ya. Nah, ini yang agak tadi malam ada masukan, terus saya konfirmasi ke pihak orang pabriknya dari tim teknik pabriknya, dan kebetulan saya juga dulu alumni dari pabriknya Dunlop. Saya pernah kerja di ban Dunlop dan belum lama ini ya beberapa waktu yang lalu lah saya juga kunjungan ke pabrik ban Dunlop. Ini ada kaitannya juga dengan kunjunganku beberapa waktu yang lalu lah. Nah, ada masukan masalah kode di sini. Mas Narimo ke sini. Kalau dilihat dari kode di sini tulisannya 8220. Terus ada di tempat lain juga ada kodenya juga. Sini. Sini Mas Narimo. Nah, di sini ada juga 1926. Tapi untuk yang ini kalau tahun produksi yang up to date itu biasanya karena ini kan nggak permanen dicetakan moldingnya kan. Ini bisa dilepas nanti diganti kodenya. Nah, kalau ini yang tahun produksinya, kalau yang tadi bukan. Nanti tak bahas juga. Nah, kalau untuk khusus untuk pabrikannya Dunlop, ini ada kode di depan ini 17 T8T. 17 ini tadi pokoknya yang di ujung sini ini kode pabrik. Tahu sendiri kan untuk pabrik Dunlop di dunia nggak cuma ada di Indonesia. Nah, tadi ada juga yang di sini. Maju lagi ya Mas Darimo, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada kode 8220. Nah, kalau kita ini bukan kode produksi ya, karena kalau misal kita hitung dari minggunya saja yang bagian depan, biasanya kalau modelnya 4 digit kayak gini, ada yang nyebutnya 2 digit di depan itu minggu produksi, minggunya, yang belakang tahunnya. Nah, sedangkan minggu ke-82 kan dalam 1 tahun nggak ada. Jadi ini bukan kode produksi pembuatan, bukan. Nah, ini kalau di Dunlop yang 4 digit ini adalah kode moldingnya. Jadi pas aku kunjungan ke pabrik terakhir, itu pas waktu di gudang, orang gudang juga bingung kalau misal aku tanya produk Dunlop Geomax EN92. Terkadang orang pabrik bingung karena di pabrik itu sistemnya kode. Di dalam pabriknya ya, di dalam pabriknya itu sistemnya kode. Jadi kalau kita tanya produk, yang ditanyakan adalah kode produksinya, bukan kode produksi tahun pembuatan, tapi kode itemnya yang tersistem di pabrik. Karena sebelum dicetak, sebelum tercetak jadi ban matang seperti ini, mentahnya itu halus kan. Jadi berbagai tipe, berbagai ukuran, penampakan permukaannya semua sama, halus semua sebelum dicetak. Jadi simpelnya yang tadi, yang ini kode yang ini, kalau di Dunlop yang 8220 ini adalah kode moldingnya. Simpelnya gitu aja. Ini kode moldingnya. Itu paling simpel. Karena itu hanya kode untuk proses di dalam pabrik. Nah, sedangkan untuk masalah tahun produksi, untuk tahun produksi sini, ini tahun produksinya. Kalau tahun produksi biasanya kan minggu keberapa di 2 digit yang di depan, terus tahun produksinya di 2 digit belakang. Nah, di sini ciri-ciri ini yang apa? Ciri-ciri kode produksi ini ada bekas obeng plus kanan kiri. Nah, karena ini bisa dibongkar pasang setiap produksi dengan minggu produksinya berbeda, ini pasti nanti kodenya akan diganti. Nah, untuk di depan ini
Ini adalah kode pabrikan pembuatnya. Nah, kalau untuk masalah kode produksi di ban Dunlop ini sudah paham ya, ada kode produksi pembuatan, ada kode produksi molding. Ini jangan sampai salah ngebacanya. Terus yang mau saya bahas masalah tahun produksi. Jadi untuk masalah tahun produksi, kalau membandingkan tahun produksi, jangan pernah Anda membandingkan ban yang lama sudah dipakai sama ban yang belum dipakai tapi baru. Nah itu pertama nggak boleh dibandingkan seperti itu, nggak boleh. Terus selanjutnya masalah tahun produksi, setiap konsumen pasti akan berharap setiap dia beli produk baru berharap akan selalu mendapatkan produk terbaru. Itu nggak masalah bagi saya karena pembeli berhak mendapatkan hal tersebut. Cuman ada beberapa produk yang Anda nggak bisa seperti itu. Contohnya, aku di toko ada ban mahal, harganya 2.410.000, itu tahun produksinya mungkin masih 2024, tapi harganya tetap mahal. Terus bannya pun juga empuk banget, super soft malahan, ready sekarang di toko. Sekarang sudah 2026, tapi tahun produksinya 2024 dan harganya tetap mahal. Dan itu pun empuk, nggak keras. Jadi masalah kadang yang terutama yang paling dipertimbangkan itu takutnya kalau ban yang tua itu keras kan. Nah, Anda harus ngecek dulu produk tersebut apakah termasuk dalam kategori ban hard compound, medium compound, atau soft compound. Karena pasti berbeda. Jangan Anda nggak suka produk tersebut, takutnya kalau tahun produksi tua itu bannya keras. Kalau yang Anda beli ban keras, meskipun tahun produksinya 2026, kalau yang Anda beli itu ban motor tipe medium atau hard compound, pasti tetap keras meskipun tahun produksinya baru. Jadi yang perlu Anda perhatikan lebih ke ini aja. Kalau tahun produksi, pertama, kalau memang di saat itu tahun produksinya semuanya tahun baru, ya udah, nggak usah beli yang lama kalau ada yang tahun baru. Tapi kalau misal ada mau cari produk nih, katakanlah produk ban yang tipenya super soft, berharap karena sekarang 2026 Anda pengennya carinya harus yang 2026. Kalau kayak gitu, kalau misal ternyata di pasaran belum tersedia, Anda cuma akan pusing sendiri cari produknya. Kalau ternyata di pasaran yang tersedia hanya tahun produksi 2024, meskipun sekarang sudah 2026, karena itu produknya memang produk bagus, terus yang dicari yang tipe super soft, dan memang karena dia sudah basicnya super soft, meskipun tahun produksi 2024, ya dia tetap bagus. Yang jelas, jangan sampai Anda beli produk itu penggunaannya nggak sesuai peruntukan. Contoh nih, Anda beli ban yang empuk, tapi penggunaannya Anda malah digunakan di trek yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ban itu akan mudah rusak, apalagi dengan penggunaan di RPM tinggi. Ingat, RPM tinggi, ban soft compound, semakin keras treknya pasti akan semakin mudah rusak bannya. Jadi gimana ya? Wah, kalau ngebahas ban itu muter-muter nanti ini temponya durasinya ini kepanjangan, nanti nggak bisa masuk shot ini. Wah, udah berapa menit ya kira-kira ya? 9 menit. Udah 9 menit. Ya udahlah, kita tambah sedikit aja nggak apa-apa. Udah aja lah. Pokoknya kalau mau komunikasi sama saya langsung hubungi nomor WhatsApp saya di 08584282 500. Pokoknya ingat bandrel, ingat Eko Mandiri Motor ya. Ini udah dapat orderan nih yang bawah nih, yang Dunlop Enduro Medium, mau kirim ke Sulawesi tadi. Oh ini apa? Kirim ke Buol, Sulawesi Tengah. Ini yang PNP untuk motor KLX ya. Dunlop Enduro Medium, spek segala medan. Ini dapat orderan di Shopee. Nama Shopee kami Eko Mandiri Motor. Pokoknya ingat bandrel, ingat Eko Mandiri Motor. Kalau mau ngobrol-ngobrol membahas tentang ban, hubungi saya aja Eko Mandiri Motor ya. Terima kasih, tak tunggu orderan nih.